Hai Infobankers, ketemu lagi di program podcast. Nah, hari ini sudah ada Mas Andrew. Halo Mas Andrew. Halo. Selamat sore, terima kasih sudah hadir di studio Infobank TV. Nah, pasti teman-teman juga udah denger nih, akhir-akhir ini banyak masyarakat yang protes tentang kasus Unit-Link, salah satu produk asuransi yaitu ada Unit-Link. Nah, kita nih sebenarnya bertanya-tanya sebenarnya apa sih yang dipermasalahin dari Unit-Link ini, dan juga kenapa kok korbannya nih banyak banget dan semakin hari kayak semakin bertambah. Nah, Mas Andrew ini adalah salah satu korban salah satu asuransi ya, yang juga mengikuti Unit-Link. Punya Unit-Link dari tahun berapa, Mas? Dari tahun 2008. Dari tahun 2008, berarti sudah berapa tahun nih? Ini udah 2022 awal. Tapi saya stop di 2017. Oh, stop di 2017. Sudah berarti harusnya 2008 ke 2017 9 tahun ya. Nah, Mas Andrew mungkin bisa dikasih gambaran sedikit kali ya. Kenapa nih orang-orang masyarakat banyak yang heboh, banyak yang protes soal Unit-Link. Ini kita berbicara secara general aja ya. Pasti kan Mas Andrew ataupun teman-teman yang lainnya punya masalah yang beda-beda nih, part yang beda-beda tentang Unit-Link ini. Mungkin bisa dikasih gambaran sedikit, kira-kira masyarakat ini lagi mempermasalahkan apa soal Unit-Link? Secara garis besar ya, intinya mis-selling sih yang pertama. Jadi agen asuransi ini menjual produk asuransinya dengan iming-iming investasi. Misalkan dia bilang kayak oh ini ntar 10 tahun uang kembali nih gitu, atau malah saya dengar ada yang sampai dijanjikannya bisa sampai berbunga segala macam kayak gitu. Dan sekarang mungkin giliran pandemi begini, ekonomi lagi merosot, ya orang-orang mungkin cari dana tambahan kan, akhirnya mereka mulai melakukan pengecekan. Baru akhirnya kok nggak sesuai dengan yang dikatakan si agen saya ya gitu. Nggak sesuai ini bisa jadi karena kan Unit-Link ini produk asuransi yang bundling dengan investasi. Nah, nggak sesuai ini kebanyakan nih dari masyarakat teman-teman banyak yang uangnya berkurang atau bahkan nggak ada sama sekali. Kebanyakan nih gimana, Mas? Jadi waktu kita tanda tanganin surat pengajuan asuransi jiwa itu ada satu lembaran namanya ilustrasi. Ilustrasi ini ya itu yang menurut perusahaan asuransi ini gambaran yang akan terjadi sama dana investasi kita dalam waktu berapa tahun ke depan gitu kan. Ada pakai asumsi rendah, asumsi sedang, asumsi tinggi gitu. Nah sekarang yang terjadi itu di ilustrasi itu kan sebenarnya ada kayak tahun keberapa harusnya nilainya segini, misalkan tahun ke-7 ntar nilainya segini lagi. Nah itu pas dicek itu kok angkanya beda gitu, nggak sesuai dengan ilustrasi itu gitu. Oke, berarti memang adanya mis-selling dan juga tidak sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan oleh agen gitu lah ya kira-kira. Nah, waktu awal nih, mungkin pengalaman Mas Andrew ya bisa di-share. Waktu awal nih mau ikutan Unit-Link, itu dijelasin nggak sih Unit-Link ini apa, dan juga bagaimana cara kerjanya, berapa yang dibayarkan untuk asuransi, berapa yang dibayarkan untuk investasi, itu dijelasin nggak sih, Mas? Kalau di saya pribadi nggak ada penjelasan. Nggak ada penjelasan sama sekali. Nggak ada. Jadi intinya ya ini agen datang menawarkan ya produk asuransi gitu kan. Dia nggak ada ngomong soal kayak oh nanti ini ada sebagian nanti kita masukkan ke investasi ya. Sebagiannya itu nggak disebut. Nggak ada nominalnya, dia nggak pernah sebut gimana gitu kan. Pokoknya ya memang mereka fokusnya juga kalau agen saya waktu itu fokusnya memang menjual asuransi. Oke, asuransinya apa berarti? Kalau yang dibeli oleh Mas Andrew ini asuransi apa? Kalau saya jiwa sama kesehatan. Jiwa dan kesehatan. Oke. Nah, berarti nggak dijelasin sama sekali berapa yang premi yang dibayarkan untuk asuransi dan juga berapa nominal yang diinvestasikan. Nah, terus nilai pertanggungannya berapa tahu nggak, Mas? Kalau dari asuransi kesehatan dan jiwa itu? Tahu sih, ada sesuai dengan yang di buku polis saja, misalkan pertanggungan jiwanya misalkan kalau meninggal 1 miliar gitu. Itu ada, semua tertulis kok. Semua tertulis. Nah, selama ini kalau untuk yang asuransi kesehatan itu sudah pernah klaim selama 9 tahun ini? Ya ada pernah klaim. Ada pernah klaim dan sesuai dengan yang diperjanjikan di awal? Jadi
Kalau kita patokannya ke omongan agen, nggak sesuai. Nggak sesuai. Nggak sesuainya ini di mana? Karena waktu itu agen itu menawarkan, oh ini perlindungan maksimal, perlindungan terbaik, gitu. Sedangkan kenyataannya, gimana bisa ngomong itu perlindungan terbaik kalau misalkan ya biayanya itu nggak tertanggung 100%, mungkin cuma 60 atau 70% gitu kan. Okay. Sedangkan patokannya waktu itu kita taunya kalau merek lain nih pertanggungannya sampai 100% gitu kan. Oke. Nah, Mas Andrew pasti bertanya dong, kenapa nih nggak sesuai gitu. Nah, agennya ini jawabnya apa? Ya dia berusaha menghindar sih. Menghindar. Iya. Menghindarnya ini nggak bisa dihubungin atau? Enggak, tetap bisa dihubungin, cuman jadi agak lebih sulit aja. Late respon. Iya, ada bilangnya lagi sibuk lah gimana, tapi ya intinya dia coba konfirmasi ulang dengan perusahaan segala macam. Tapi ada follow up-nya atau ada update-nya dari dia? Dari agennya tersebut? Waktu itu sih kalau di kasus saya atau gantung gitu aja? Iya, dia masih dalam proses menggantungkan dengan istilahnya menarik pihak perusahaan. Dia bilang, ya nanti kita coba konfirmasi ulang ya dengan perusahaan gini. Tapi ya waktu itu kebetulan kita sendiri akhirnya ngecek sendiri nih ke perusahaan. Setelah kita ngecek sendiri ke perusahaan, baru akhirnya ketahuan, ternyata ada tindak-tindak mencurigakan lah yang dilakukan oleh si agen ini. Berarti Mas Andrew taunya ada tindak kecurangan dari si agen ini ketika bertanya langsung ke perusahaan asuransinya. Apa itu kecurangan apa yang dilihat oleh Mas Andrew? Kalau yang saya alami sendiri, ini ada dugaan pemalsuan tanda tangan. Dugaan pemalsuan tanda tangan oleh si agen. Kalau saya duga sih si agen. Oleh agen tersebut. Karena formulir itu seharusnya kan dari agen diberikan ke saya, lalu diambil agen lagi gitu loh. Jadi di pandangan saya ya cuma ada pihak antara saya atau si agen ini. Jadi kalau bukan saya yang memalsukan, ya pasti si agennya gitu. Oke. Nah, kalau saat itu bertanya ke perusahaan asuransi, dijelaskan nggak oleh siapa dari perusahaan asuransi tersebut? Maksudnya, apakah Mas Andrew ini mengenal di perusahaan asuransi ini siapa yang menjelaskan ke Mas Andrew ini? Secara pribadi nggak ada kenalan di perusahaan asuransi itu. Hanya datang saja. Hanya datang saja. Waktu itu kita dilayani nama customer service. Terus ya udah kita minta data-data kita gitu kan. Nah, pas kita minta data-data itulah baru kelihatan gitu loh. Ternyata banyak ya yang bisa dilakukan agen tanpa sepengetahuan kita gitu. Jadi hanya dihandle oleh customer service dari perusahaan asuransi tersebut. Betul. Gitu ya. Jadi sebatas ngobrol, intinya tanya-tanya lah sama customer service. Nah, selanjutnya setelah itu apa lagi Mas upaya yang sudah dilakukan? Pasti dong mungkin agak merasa kurang atau gimana penjelasannya kurang detail. Iya. Apalagi Mas yang Mas Andrew sudah lakukan? Ya waktu itu kita minta dipertemukan aja dengan agennya, ada pihak asuransinya sebagai penengah gitu kan. Ya intinya kita sebagai nasabah kita kan juga nasabah lama nih. Jadi waktu itu kita pikir ya perusahaan asuransi ya pasti belain kita lah, nasabah lama gitu kan. Jadi kita datang baik-baik, kita coba tanya segala macam. Tapi di situ kita malah disudutkan gitu, oleh mereka. Disudutkannya gimana nih maksudnya? Dalam artian ya seperti itu tadi, kayak kita tahu nih ada tindak-tindak mencurigakan nih yang terjadi. Giliran kita, dan kita juga punya alasan, punya bukti cukup kuat menurut saya untuk kita curigai. Tapi giliran kita udah tunjukin ke perusahaan ini, perusahaan masih kalau menurut saya berlindung di balik kata-kata lah. Dalam artian ya dia coba jelaskan ke kami kalau dugaan kami itu masih harus dibuktikan. Dibuktikannya itu oleh pihak-pihak yang berwenang lah gitu, dalam hal ini mungkin kepolisian atau sebagainya gitu. Nah, kita kembali lagi nih ke produk unit link ini. Menurut Mas Andrew, karena Mas Andrew sudah mengalami merasakan lah gimana salah satu nasabah unit link, dan menurut Mas Andrew nih apa yang harusnya dijelaskan misalnya dari awal kita membeli asuransi dan itu tidak dijelaskan, dan Mas Andrew akhirnya mengalami sendiri. Ini nih apa nih sebenarnya, ada apa yang miss yang nggak dikasih tahu nih?
Kalau dari pengalaman saya pribadi ya, karena kan ya kasus ini juga udah bergulir cukup lama, jadi ya kita sendiri juga udah coba ya mulai mempelajari lah apa sih ini sebenarnya masalahnya di mana, kok bisa sampai seperti ini gitu. Yang paling utama itu menurut saya agen asuransi itu harus lebih transparan lah dalam proses penjualannya. Dalam artian ya coba jelaskan gitu loh kalau memang ini loh tetap ada biaya akuisisi, ada cost of insurance segala macam, dan ada porsi yang mana sih yang harusnya masuk ke investasi. Lalu investasi ini diapain sih sebenarnya, investasi ini dimasukkan kemana, apa sih yang dibeli gitu kan. Tapi kan itu semua kadang kan agen asuransi ini cuma maunya ya udah pokoknya ikut asuransi di sini bayar segini premi, ada pertanggungan jiwanya berapa, rumah sakitnya berapa, cashless misalkan gitu kan. Ya udah gitu aja gitu. Jadi kurang transparan, kurang detail. Kurang transparan dan kurang detail. Iya. Mungkin kalau karena Mas Andrew juga banyak pasti teman-temannya juga yang mengalami kasus serupa, dan rata-rata mungkin seperti itu juga, atau ada yang lain? Kalau di teman-teman yang lain ya, kurang lebih hampir sama. Intinya ya satu, toh kebanyakan agen asuransi mereka ini termasuk saya ini ya kenalan kita sendiri, kenalan dekat. Jadi agennya memang sudah kenal sebelumnya. Jadi memang ya mungkin yang memang namanya agen asuransi kan juga mungkin ya mereka cari nasabah dari yang terdekat dulu lah dengan mereka gitu kan. Nah kalau untuk yang masalah penjualan itu ya memang dia kalau rata-rata di ini sih teman-teman yang lain sih ya itu cuma dijelaskan kayak mungkin oh ini ya kayak tadi rumah sakitnya segini, pertanggungan jiwanya segini gitu. Tapi ada juga yang saya dengar itu dia bilangnya ini dana pendidikan, tabungan dana pendidikan. Ada juga yang bilangnya ini investasinya itu bisa sampai nanti berbunga lah kayak gitu. Disebutkan bunganya berapa persen? Dia bawa selembar gitu. Dan ini biasanya kejadiannya justru yang saya tahu, kejadiannya justru ini nasabah yang ada di bank. Jadi mereka ini datang mungkin tujuannya untuk menabung ya, atau ya pokoknya urusan di bank lah. Lalu datanglah nih agen yang korban kira ini bagian dari bank. Ternyata agen asuransi. Terus itu dibilangnya oh ini yang saya dengar itu dari teman-teman, oh ini tabungannya ntar daripada ambil mungkin deposito ya yang bunganya segini, oh mending yang ini aja nih gitu. Dan beberapa dari mereka pun bahkan saya lihat masih punya itu selebaran penawarannya. Jadi mungkin di tahun ke-7 ntar uangnya bisa berapa gitu. Dan nyatanya yang teman-teman alami enggak seperti itu, tidak seperti yang dijanjikan. Nah, karena tadi Mas Andrew bilang sudah mengenal agennya di awal ya, jadi mungkin sudah percaya gitulah ya istilahnya. Nah itu mungkin yang saya penasaran, gimana? Kenapa nih? Mungkin Mas Andrew lah, pengalamannya Mas Andrew sendiri, kenapa bisa tertarik waktu agen ini menjelaskan, dan apa nih yang buat tertarik? Oh ya akhirnya ikutan deh gitu. Karena agen ini gandeng nama perusahaan yang memang pada saat itu image-nya bagus. Kita dengar memang perusahaan besar, ya misalkan ya salah satu bank swasta besar lah, ya nggak mungkin lah kan menipu gitu kan. Ya, jadi kita percaya gitu kan. Apalagi fasilitatornya ya dalam hal ini si agennya ini kan ya kenalan sendiri gitu kan. Kita pikir masa ada sih niat jahat gitu kan. Kita kan nggak kepikiran ke sana. Gitu. Okay. Nah kalau dari Mas Andrew sendiri nih, kita mau tahu nih kira-kira sudah berapa banyak total premi atau uang yang sudah dibayarkan dari tahun 2008 sampai dengan 2017 ya? Ada hampir 1 miliar. Hampir 1 miliar. Dan yang sekarang bermasalah? Ya potensinya ya itu 100% kerugian. 100% kerugian, potensinya 100% kerugian. Karena itu ada tindakan-tindakan mencurigakan. Oke. Nah berarti dari Mas Andrew sendiri sudah mengambil beberapa tindakan
terkait itu ya potensi kerugian tersebut. Iya. Langkah yang pertama Mas Andrew lakukan nih ketika apa nih akhirnya merasa janggal kok ini kayaknya ada yang bermasalah atau gimana, itu dari mana Mas kelihatannya? Waktu itu kita ada klaim yang mana menurut kami waktu itu ya klaimnya nggak sesuai. Klaim apa itu? Klaim asuransi kesehatan. Menurut kami harusnya mereka bayar 100%. Loh kok cuman 70 apa 60% gitu kan. Itu pertama kali klaim atau Pertama sudah kali. beberapa kali? Untuk polisi itu pertama kali. Pertama kali. Lalu habis itu baru ya kita coba telusuri sendiri. Caranya itu dengan kita datang ke perusahaan asuransi segala macam. Akhirnya kan baru pelan-pelan mulai terbuka segala macam. Baru habis itu karena tidak ada titik temu dengan perusahaan, ya kita juga ada bikin laporan ke OJK gitu. Oke. Berarti memang ketika mau klaim harusnya 100% tapi tidak gitu ya. Dan itu sudah mulai janggal lalu lapor ke perusahaan asuransi, tanggapannya? Tanggapan dari mereka ya awalnya mereka nggak menanggapi. Oh, awal tidak menanggapi. Lalu? Awalnya nggak menanggapi, baru setelah kebetulan kita ada kuasa hukum, jadi melalui somasi kedua lah, baru akhirnya mulai ada tanggapan dari perusahaan asuransi. dari perusahaan. Apa itu tanggapannya? Tanggapannya waktu itu ya penyelesaian masalah lah, mungkin dengan pengembalian atau gimana seperti itu. Apa yang ditawarkan itu Mas terkait pengembalian? Ya itu sih pengembalian sejumlah premi yang udah dibayar aja. Sejumlah premi yang sudah dibayar. Dan itu prosesnya masih berlanjut sampai hari ini atau? Sampai hari ini masih ada tawaran. Sampai hari ini masih ada tawarannya. Mereka masih istilahnya masih menunggu jawaban dari saya. Cuman ya menurut saya karena ya ini kan ada oknum-oknum nih dalam perusahaan nih. Kayaknya sepertinya juga akan lebih baik lah bagi perusahaan kalau ya memang oknum-oknum ini bisa kita buktikan kalau memang bersalah gitu loh. Berarti dari Mas Andrew sendiri masih mengambil langkah jalur hukum ya? Masih ya, walaupun dari pihak asuransi sudah menawarkan itu ya, pergantian kerugian. Iya. Tapi yang ditawarkan apakah 100% kerugian tersebut? Kalau kita bilang kerugian itu ya sejumlah yang udah dibayarkan ya 100%. 100% yang ditawarkan. Tapi kenapa Mas Andrew masih tetap melanjutkan ini? Karena penawaran itu mengharuskan saya untuk satu, ada syarat-syaratnya dari penawaran itu. Sama salah satu syaratnya itu ada surat pernyataan. Pernyataan apa itu Mas? Surat pernyataan itu intinya kalau menurut saya pribadi, kalau saya baca surat pernyataan itu dan saya harus tanda tangan, saya cukup tersinggung lah sama bahasanya di surat itu, karena seolah-olah kayak saya yang memulai masalah duluan gitu. Oke, jadi itu yang membuat belum clear gitu istilahnya ya. Jadi Mas Andrew tetap memilih untuk melanjutkan kasus ini. Nah, kalau dari pelaporan kepada OJK, responnya itu apa Mas kalau dari OJK? Kalau dari OJK ya, jadi yang saya dapat surat dari OJK itu intinya mereka mengetahui ada masalah ini kan. Saya juga udah jelaskan di surat itu dugaan-dugaannya gimana segala macam. Intinya mereka mengetahui masalah ini, lalu mereka katanya sudah konfirmasi ke perusahaan, dan karena perusahaan sudah menawarkan, sedangkan saya nggak setuju, dan saya juga udah punya laporan polisi sendiri, jadi mereka tutup laporan. Ini saya pengaduan saya. Dari OJK menutup pengaduan dari masalah tersebut, gitu ya. Nah, respon Mas Andrew nih ketika OJK merespon seperti itu? Wah, bingung juga waktu itu, karena kalau menurut saya harusnya ada konfirmasi dari pihak OJK ke saya, karena kan kita nggak tahu nih apa perusahaan asuransi bisa dengan jujur saat apa adanya cerita ke mereka, oh ini loh agen kami begini. Nah itu kan nggak. Kalau menurut saya ya harus ada konfirmasi cerita ulang gitu ke saya gitu kan, benar nggak sih gitu. Tapi kan nggak ada, jadi menurut saya gitu agak sepihak sih kalau menurut saya. Artinya Mas Andrew sendiri belum pernah dimediasi seperti itu ya dengan pihak asuransi oleh OJK? Saat itu belum pernah. Atau ini mungkin yang buat saya penasaran juga setelah tadi ya runtutannya, setelah menghubungi agen nggak bisa lalu ke perusahaan asuransi dan sebagainya.
sudah pernah bertemu agennya kah, atau dari perusahaan asuransi misalnya merekomendasikan, ada nggak sih? Ada pertemuan. Ada pertemuan Ada dengan agennya. pertemuan dengan agennya. Oke, apa itu Mas? Ya, Hasil dari pertemuan tersebut? ya nggak ada hasilnya, intinya ya mereka masih merasa itu bukan suatu kesalahan gitu kan. Jadi mereka punya konsep pemikiran di mana misalkan saya sebagai agen asuransi ini berkat kerja saya akhirnya misalkan si ibu bisa dapat asuransi, itu harusnya ada suatu keuntungan buat si ibu gitu. Nah, itu yang kita agak sulit untuk ketemu di sana. Oke. Tapi ini kira-kira masih aktif berjualan nggak sampai dengan saat ini? Yang saya tahu masih aktif. Masih aktif. Oke, masih aktif. Dan yang saya dengar katanya masuk dalam agen yang top selling. Salah satu agensi terbesar di Indonesia. Oke. Nah, itu kan memang awalnya mengenal agen tersebut, lalu ada masalah, dan ketika sudah ada kesempatan untuk bertemu, tidak ada jalan keluar sama sekali gitu. Nah, mungkin pasti kan ini ditawarinnya awalnya dari teman ke teman ke teman. Nah, mungkin dari teman-teman terdekat Mas Andrew sendiri ada juga yang ikutan unit link? Dan berapa banyak? Banyak. Bisa disebutkan banyak? Dari teman-teman yang terdekat aja atau keluarga mungkin? Hampir semuanya ada. Hampir semuanya ada. Iya. Teman dan keluarga ikutan juga. Iya, beda-beda merek perusahaan aja. Nah, itu semuanya mengalami masalah tentang unit link atau ada yang lancar? Jadi ya tergantung ya konsep pemikirannya gimana ya. Jadi kan kita juga nggak bisa tahu nih apa yang ditawarkan sama agen mereka. Kan masing-masing punya agen berbeda-beda. Kalau memang pas kebetulan mereka ketemu agen yang memang tujuannya menjual asuransi, bukan mengiming-imingi hasil investasi ini, yang saya lihat nggak pernah ada masalah dengan mereka. Nggak pernah ada masalah. Okay. Karena memang kan ya dengan kita nasabah itu bayar premi itu kan itu udah mewajibkan perusahaan asuransi untuk bertanggung jawab sampai terjadi apa-apa gitu kan. Nah, Mas Andrew tadi kan bilang bahwa agen ini sebetulnya perannya sebagai financial planner, betulnya. Nah, menurut Mas Andrew ini benar nggak sih, kan sebagai ibaratnya pemasar, agen ini pemasar. Kalau dari cerita Mas Andrew tadi, artinya product knowledge tentang unit link ini masih kurang? Iya, yang saya lihat sih masih kurang ya. Karena sangat kompleks. Kebetulan di grup kita ada beberapa asuransi juga segala macam. Dan menurut mereka sendiri pun ya ini produk yang kompleks. Jadi seharusnya mereka itu sebagai financial planner itu ada namanya risk assessment kalau nggak salah. Intinya ya dia profiling dulu lah ini nasabahnya, apakah benar ini nasabah yang cocok untuk diikutkan dengan produk unit link. Sebetulnya kalau dari mungkin dari terawangan Mas Andrew, si agen asuransi ini product knowledge-nya yang kurang kepada nasabah, atau sebetulnya dia tahu tapi sengaja nggak dibilangin? Menurut Mas Andrew? Menurut saya pribadi ya, karena kalau yang saya alami sendiri sih seharusnya dia tahu, cuman dia nggak menjelaskan. Seharusnya dia tahu tapi tidak menjelaskan. Mungkin ya kalau tebak-tebakan saya sih antara ya memang dia mau simpel aja, cepat aja closing, atau memang ada dugaan kalau misalkan dia menjelaskan secara detail, mungkin kita sebagai nasabah ya bakal berubah pikiran sebelum kita tanda tangan. Nah, waktu itu agennya tersebut menunjukkan sertifikasinya nggak sih, Mas? Enggak ada seperti itu. Nggak ada ya? Dan saya rasa di teman-teman yang lain juga sangat jarang deh agen itu datang itu. Selalu dia, yang saya tahu dia selalu yang memperkenalkan diri sebagai agen asuransi pastinya gitu. Kalau sampai nunjukin sertifikasi sih harusnya jarang banget. Jarang banget yang menunjukkan itu ya. Jadi memang awalnya ya asas kepercayaan aja sebetulnya, karena memang sudah mengenal agen sebelumnya, mungkin notabene-nya adalah teman gitu ya. Betul, teman. Jadi biasanya kan teman sendiri, saudara sendiri, kerabat terdekat. Pasti Mas Andrew juga
cerita lagi ke teman gitu. Karena ya gitu sih, memang biasanya kita gitu ya, ngeliat teman ikutan asuransi, pengen juga ikutan, pengen juga nyoba, pengen juga dong dengerin dijelasin tentang produk asuransinya seperti apa gitu. Nah, progres kasusnya nih Mas sampai dengan hari ini sudah sampai mana? Sudah sejauh mana? Masih di kepolisian sih. Masih di kepolisian. Masih di kepolisian. Berarti sudah bergulir berapa lama ya? Ada 4 tahun. 4 tahun, berarti dari tahun 2017 itu ya? 18. Oh 18, jalan 4 tahun ya betul. Oke, ini awal tahun mungkin ada sedikit pencerahan atau masih gitu-gitu aja? Semoga ya. Karena ada dihubungin dari pihak dari pihak perusahaan. Oh, Mas Andrew ada dihubungin dari pihak perusahaan, yang intinya ya mereka menawarkan untuk menyelesaikan masalah itu. Cuma belum ada, yang saya tahu sampai hari ini belum ada tawaran yang konkret sih, masih pembicaraan aja, belum ada hitam di atas putih. Oh, okay. Jadi masih acuannya ya penawaran yang sebelumnya. Masih based on penawaran yang sebelumnya. Mungkin upaya ke depan yang akan dilakukan lagi kalau masih gini-gini aja? Akan menempuh langkah apa ini? Saya dan teman-teman sih, ya itu kan kita kemarin ada mengunjungi kantor OJK juga, minta mereka cukup mendesak mereka untuk ya coba tolonglah gitu loh, selesaikan ini gitu kan, karena ya bukan cuma 1-2 orang gitu kan, bahkan satu Indonesia ini juga terkumpul di grup kami ya cukup banyak ratusan gitu. Bahkan sempat angkanya itu sampai ribuan di grup di Facebook. Nah, terus yang lucunya itu dari teman-teman yang dari daerah-daerah yang berbeda-beda segala macam, kita bisa dapat kesamaan cerita, mulai dari modus penjualannya, penawarannya gitu. Tapi kan sekali lagi perusahaan itu kan perusahaan selalu menekankan kalau agen ini cuma perpanjangan tangan dari perusahaan. Nah, setelah mengalami kasus ini, mengalami problematika yang sudah dirasakan, trauma nggak sih Mas beli produk asuransi? Setengah-setengah sih sebenarnya. Dalam artian ya itu, kalau menurut saya asuransi itu emang penting sebenarnya. Apalagi ya kita kan juga nggak pernah tahu lah apa yang bakal terjadi ke depannya kan. Jadi punya ban serep itu ya akan sangat membantu lah asuransi ini ya. Cuman ya itu kenyataannya asuransi apalagi unit link ini kan produk yang sangat kompleks gitu. Baiknya kita coba cari agen yang memang kita bisa percaya, yang memang menguasai gitu kan, yang memang terutama yang bertanggung jawab. Jangan sampai memang tujuan dia hanya closing nasabah sebanyak-banyaknya, cari komisi, selesai gitu. Nah, selain produk unit link, kalau dari Mas Andrew sendiri, adakah produk asuransi lain yang dimiliki? Kalau saya sih enggak, itu aja sih. Itu aja. Ya, yang lain asuransi mobil, asuransi rumah. Gitu. Oh, oke. Jenis yang lainnya. Nah, mungkin Mas Andrew pesan apa nih yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Kalau tadi kan Mas Andrew sudah menjawab sebetulnya asuransi memang penting, ya. Pesan apa yang ingin disampaikan ke masyarakat untuk membeli produk asuransi? Jangan malas untuk mempelajari, jangan malas untuk mencari tahu, jangan terlalu percaya sama agen asuransi. Karena pada dasarnya ya itu buat mereka ini kan ya itu bisnis gitu. Tujuan mereka juga ya cari komisi gitu kan. Di balik itu apakah emang ada niat baik dari mereka untuk membantu kita sebagai nasabah, itu kan kita juga nggak bisa tebak-tebak gitu kan. Jadi ya baiknya benar-benar dieliminasi lah itu faktor-faktor yang nanti suatu hari ya bisa kejadian kayak seperti saat ini gitu. Nah, karena tadi juga kasusnya masih bergulir sampai dengan hari ini. Nah, kalau dari Mas Andrew sendiri, apakah unit link ini kan sangat kompleks. Tadi berbicara teman-teman juga bilang kayak gitu. Kalau dari Mas Andrew sendiri, apakah ingin unit link ini dihapuskan juga? Kalau di yang saya baca ya, di beberapa negara di luar malah memang sudah dihapuskan loh unit link ini. Salah satu masalah utamanya kan karena kurangnya transparansi lah dalam hal ini. Ya kemana sih uang yang diinvestasikan itu kemana gitu.
itu kurang ada transparansi dari perusahaan asuransinya sendiri. Saya kurang tahu apa memang mereka tidak boleh buka data itu karena memang sifatnya rahasia dan kalau dibuka bisa melanggar hukum. Tapi ya itu kurangnya transparansi sih. Jadi kalau rekomendasi dari Mas Andrew, unit-link ini baiknya tetap? Kalau menurut saya ya, seandainya memang nggak bisa dihapuskan, paling enggak ke depannya untuk proses penjualannya itu jangan pakai ilustrasi lagi. Dalam artian ya kita janganlah kasih harapan palsu lah, yang belum tentu bisa terjadi gitu kan. Toh selama ini kan rata-rata kan perusahaan ini juga udah berdiri, ada yang sampai puluhan tahun kan gitu. Berarti kan ada track record mereka nih selama ini investasinya kemana segala macam, hasilnya gimana. Nah pakailah itu gitu sebagai portfolio gitu kan. Jangan ya itu ilustrasi ya, di lembar ilustrasi itu sendiri ada tulisannya gitu loh, kalau ini tidak bisa dijadikan jaminan, nggak bisa dijadikan patokan kalau memang akan terjadi seperti itu. Hanya ilustrasi. Nah, oke, mungkin ini terakhir, apa harapan Mas Andrew sehingga kasus ini bisa cepat selesai? Ya OJK harus turun tangan sih. Saya rasa OJK mungkin ya wakil rakyat di DPR mungkin harus turun tangan, dalam artian ya ini kan bukan kasus yang terjadi ke segelintir orang gitu. Banyak, dan dalam prosesnya saya dan teman-teman udah bertahun-tahun belakangan ini makin tiap hari ada aja gitu orang yang baru. Tiap hari ada aja orang yang baru, orang yang begitu kita jelasin baru akhirnya mereka oh iya ya ternyata seperti ini ya gitu, kok saya nggak tahu gitu loh. Bahkan ada yang bilang apa, loh kok perkataan kaget saya kok beda gitu kan. Itu kan memang udah ada niat-niat terselubung tuh kalau di situ. Kalau ke DPR sudah pernah datang? Sudah pernah. Jadi tanggal 6 Desember kemarin, jadi sudah ada rapat dengar pendapat sih. Ada. Apa responnya dari DPR? Waktu itu responnya DPR, ya mereka sempat nanya sih ke OJK kan, intinya kan waktu itu kalau nggak salah wakil rakyat ini merasa kok yang ditanganin OJK ini makin banyak ya tiap tahun gitu loh, dan rata-rata soal kasus investasi gitu kan. Jadi ada saran waktu itu ya di moratorium aja gitu loh, di stopkan aja gitu kalau memang ya udah itu udah nggak bisa dikendalikan. Jadi respon dari DPR seperti itu ya. Tapi kan masih ada rapat dengar pendapat yang berikutnya nih. Kapan itu diadakannya, Mas? Info terakhir yang saya dapat secepatnya sih di bulan ini. Di bulan Januari. Nah, mungkin kalau ada yang ingin disampaikan ke OJK nih dari Mas Andrew secara langsung, apa yang ingin disampaikan? Agar kasus ini segera menemukan titik terang gitu ya. Iya. Jadi kalau menurut saya sih OJK harus lebih banyak juga sih mendengar keluhan nasabah ya. Toh mereka kan sebagai mediator, sebagai fasilitator, sebagai ini juga pengawas juga gitu kan. Keluhan nasabah itu banyak gitu. Tapi kalau keluhannya udah ratusan, terus bunyinya sama-sama aja gitu kan, berarti kan logikanya harusnya ada sesuatu lah di balik itu kan. Nah sesuatu ini kok nggak bisa diselesaikan gitu. Dan ini kan bukan kasus yang, saya rasa bukan kasus yang baru deh sebetulnya, dari dulu juga udah ada masalah dengan unit ini. Tapi ya kebetulan ya karena ya mungkin sekarang ini aja jumlah korbannya udah di titik tertentu yang memang sudah akhirnya banyak baru meledak. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Andrew sudah menyempatkan waktunya dan sudah banyak tadi jawab pertanyaan saya ya, rasa penasaran kita semua tentunya. Dan semoga kasus ini segera selesai ya dengan cara menyenangkan semua pihak lah, dan tidak ada masalah-masalah berikutnya, dan semoga tidak ada korban-korban yang lain yang terus-terusan bertambah seperti itu. Baik, betul. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Nanti mungkin akan kita bahas tentang unit link ini dengan narasumber yang lain. Sampai ketemu di podcast kita berikutnya.